Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Tuhan Yesus, di Jumat yang agung ini, kami kembali mengingat karya-Mu yang bersedia menderita, direndahkan, dihina, diolok-olok, bahkan mati bagi kami. Engkau yang bersedia dan dengan sengaja memilih jalan penderitaan dan kematian bagi kami, umat manusia dan juga dunia ini. Tolonglah kami bersama-sama di dalam pemberitaan sabda Tuhan ini kembali berjumpa dengan sabda-Mu itu, sehingga kami dapat mengalami kekuatan, tetapi juga pembaharuan lewat sabda Tuhan. Dan juga di dalam pengalaman serta laku hidup kami. Kami beroleh daya, kekuatan dari karya Kristus yang sudah menderita dan mati bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami dan jumpai kami. Buat kami mengerti dan tolong kami mengalami Engkau. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai Yohanes 19 ayat 37. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari, mereka sendiri tidak masuk ke istana itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum orang mati." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini."
Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak menjawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jika engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar, sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya, ia keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah.
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan seorang ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah itu, Yesus meminum anggur asam itu dan berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menderita. Siapa takut? Bicara soal tema ini, kita ada di posisi mana? Kalau saya bertanya, menderita, siapa takutnya? Saya ganti pakai tanda tanya. Menderita, siapa takut? Siapa di sini yang takut? Kira-kira apa? Kira-kira siapa di antara kita yang takut menderita? Boleh angkat tangan? Oke. Kalau begitu sekarang dibalik. Menderita. Siapa takutnya diganti? Siapa berani? Pakai tanda tanya. Siapa yang berani? Silakan angkat tangan. Oh ya enggak, ada yang dada-dada enggak. Ketika merenungkan tema ini, pertama kali tadi pagi saya menyampaikan, ada kecamuk batin begitu ya. Tema ini terkesan jumawa begitu. Berani banget ya nantang derita. Menderita, siapa takut gitu kan, kayaknya ngomongnya gitu ya. Yang kedua saya berpikir, masa sih kita ini orang-orang yang tidak takut menderita? Buktinya tadi ketika saya ganti dengan tanda tanya, ya sebagian dari kita mengangkat tangan. Waktu saya ganti dengan siapa yang berani, enggak ada yang angkat tangan, adanya dada-dada aja gitu. Kita cek yang siang ya, Karitas ya. Kita cek, kita ini orang-orang yang takut menderita atau enggak gitu. Bapak Ibu yang dulu pernah sekolah, anak-anak yang masih sekolah, kalau ditanya menghadapi ujian, pilih soal yang mudah atau sulit. Ya? Yang mudah kan? Nggak suka soal yang sulit kan? Kalau ada yang soal sulit diapain? Skip. Kalau ada soal yang sulit, bukan kita yang mengerjakan soal, soalnya ngerjain kita ya kan. Gimana kita berani menderita? Ngerjain soal yang sulit aja kita bilang, kalau bisa mudah, kenapa harus dibuat sulit? Gitu. Tadi saya juga nanya, kira-kira yang siang sama enggak? Kalau kita bawa kendaraan, biasanya kita cari parkir yang dekat atau yang jauh? Yang dekat kan? Biar apa? Biar enggak capek jalannya. Biar enggak jauh-jauh jalannya. Kalau bisa cuman selangkah deh jalannya ya kan. Jangankan mau menderita, kita jalan agak jauh aja ngeluh, make upnya luntur ibu-ibu ya. Bicara soal harapan, gak usah ditanya, kita pasti lebih menyukai keberhasilan dan tidak ada yang menyukai kegagalan, bukan? Jangankan berani menderita, kita sangat takut dengan yang namanya kegagalan. Kita memang kerap takut menghadapi kesusahan, derita, kesulitan. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa ketakutan kita akan kesulitan, penderitaan itu sebenarnya sudah membawa penderitaan itu tersendiri. Seorang filsuf Perancis yang bernama Michel Montaigne pernah mengatakan hal ini. A man who fears suffering is already suffering from what
he fears. Seorang yang takut menderita, dia sudah mengalami penderitaan dari apa yang dia takutkan. Kita yang takut menghadapi soal yang susah, sudah mengalami penderitaan sebelum kita menghadapi soal yang susah itu. Makanya banyak anak-anak kita atau kita di masa lalu tiba-tiba asam lambung naik, baru belajar. Tiba-tiba muntah-muntah, begitu ya? Karena kita sudah menderita karena ketakutan kita sendiri. Kita yang takut kalau nggak dapat parkir yang deket gitu ya. Ketika tiba-tiba parkirnya penuh lalu harus berjalan jauh. Kita bisa kehilangan sukacita, lalu tiba-tiba ngomel gak jelas ketika kita mengalami situasi di luar harapan. Kita yang takut dengan kegagalan sudah merasakan penderitaan ketika proses itu sedang berlangsung. Kita gak merasakan sukacita dan menikmati proses yang sedang berlangsung. Karena ketakutan akan kegagalan itu membayangi kita. Michel de Montaigne berusaha menjelaskan kaitan antara emosi dan pikiran takut menderita yang sangat erat itu justru merugikan kita. Maka sebenarnya tema ini memang bukan mengajak kita untuk jumawa, tapi terkait dengan Jumat Agung ini. Kita diajak untuk menyelami penderitaan Kristus yang akan kita renungkan. Yang tujuannya adalah kita semua menjadi orang-orang yang lebih prepare, bersiap. Kalaupun kita harus menghadapi penderitaan. Mari kita simak bersama. Bacaan kita diawali dengan Yesus yang dibawa di hadapan Pilatus. Nama Pontius Pilatus ini nama yang paling sering disebut oleh orang Kristen, tadi saya katakan. Selain nama Yesus, tiap minggu namanya disebut. Hampir tiap minggu kalau pengakuan imannya adalah pengakuan iman rasuli, namanya selalu disebut. Di bawah Pontius Pilatus. Dan kini namanya mengawali berita Injil kita hari ini. Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Kenapa dibawa ke hadapan Pilatus? Karena Pilatus wali negeri atau gubernur di provinsi Yudea. Dan dia punya kekuasaan, punya tugas mengadili. Kekuasaan atau wewenangnya itu dia bisa membebaskan, tapi juga bisa memberikan atau menjatuhkan hukuman mati. Maka Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Tetapi kita melihat justru di dalam tokoh orang yang dianggap berkuasa dan punya wewenang ini, kematian Kristus bukan terjadi karena orang yang berkuasa ini. Kita akan menemukan bahwa di dalam bacaan kita tadi, penderitaan dan kematian Kristus bukan karena Pontius Pilatus, bukan karena orang banyak, sehingga kematiannya seakan sebuah kekalahan, seakan sebuah desakan massa. Karena penderitaan dan kematian Kristus sesungguhnya terjadi di dalam kontrol atau kendali Yesus sendiri. Dan itu terjadi karena rencana dan kehendak Allah. Bapak Ibu terasa ya, bacaan kita cukup panjang. Maka saya perlu bantuan lektor untuk membacakan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Supaya matanya nggak lompat-lompat ketika membaca. Terima kasih rekan penatua yang sudah membantu membacakan. Bayangkan ketika saya membaca saja
rasanya nggak sanggup gitu ya, takut matanya lompat-lompat. Bapak Ibu tadi ketika mendengarkan terasa nggak lamanya bacaannya gitu, terasa gitu nggak? Terasa? Bayangkan nggak apa yang dialami Yesus pada waktu itu? Dari sejak ditangkap, diadili, lalu mengalami derita sampai kematian. Betapa beratnya. Tadi ada yang menghitung kira-kira membaca Injil tadi berapa menit katanya? 16 menit. 16 menit aja rasanya lama. Yesus berapa jam itu mengalaminya kan? Menurut versi Yohanes, setelah Yesus ditangkap, lalu dia diadili dibawa kepada Hanas, lalu dibawa kepada Kayafas, baru kemudian kepada Pilatus ini. Sekali lagi yang mau ditunjukkan dari semua penderitaan hingga kematian yang dialami Yesus meskipun dia teraniaya, menurut Injil Yohanes, seluruh kontrol atau kendali ada di tangannya. Ketika Yesus ditangkap di pasal 18 ayat 6 kalau kita cermati, ketika orang banyak mencari dia, Yesus mengatakan, "Akulah dia." Lalu orang-orang setelah jawaban itu, orang-orang mundur dan jatuh ke tanah. Seakan-akan sudah ditunjukkan betapa luar biasanya jati diri Yesus. Di hadapan Hanas, itu gambar yang sebelah kanan atas itu, Injil Yohanes menggambarkan betapa Yesus dengan berani menjawab sebagai orang benar. Bukan seperti terdakwa yang dewasa ini kalau sudah di pengadilan akan tertunduk karena salahnya. Sehingga nampak di sana Yesus ditampar begitu ya, karena dianggap terlalu berani. Lebih nampak di hadapan Pilatus. Setelah bertanya berapa kali kepada Yesus, Pilatus menyatakan tidak menemukan sedikit pun kesalahan Yesus. Sehingga Pilatus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Yesus. Karena tidak menemukan sedikit pun kesalahan Yesus. Jadi kalau sampai terjadi peristiwa, Yesus akhirnya mati dan disalibkan, kita justru menemukan pemegang kendali atau kontrol tetap ada di tangan Yesus. Sampai akhirnya penyalipan hingga kematiannya itu terjadi. Pilatus berusaha membebaskan dan menunjukkan, "Aku berkuasa membebaskanmu." Yesus mengatakan, "Engkau tidak punya kuasa. Karena kuasanya adalah sebenarnya dari Tuhan." Semua penderitaan dan kematian Yesus juga terjadi dalam kehendak dan rencana Allah. Kita bersama akan perhatikan dua hal ini. Dalam Yohanes 19 ayat 28 dikatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Kata Yesus tahu ini muncul juga dalam Yohanes 13 ayat 1 dan Yohanes 18 ayat 4. Berulang dikatakan Yesus tahu, yang mau menunjukkan bahwa Yesus adalah pemegang kendali atas segala peristiwa derita yang dialaminya dan kematian yang sebentar lagi akan terjadi. Yesus bukan korban yang tidak berdaya. Maka sebagai pemegang kendali, di sini Yesus menunjukkan keberanian menempuh jalan penderitaan dan kematian untuk penebusan dosa. Sang pemegang kendali memilih dengan berani menempuh jalan penderitaan dan kematian itu. Meskipun karena ada dalam kendalinya, tentu dia bisa saja punya pilihan untuk tidak melakukannya. Tapi sang pemegang kendali itu memilih menempuh jalan penderitaan dan kematian untuk penebusan dosa. Lalu masih
Yohanes 19 ayat 28. Ada kegenapan kitab suci lewat kata aku haus. Aku haus adalah penggenapan dari Mazmur 69 ayat 22. Kalau kita mencermati konteks Mazmur 69 ayat 22, ini merujuk pada Mazmur 22. Yang kalau dilihat, ini adalah pernyataan orang yang tidak bersalah, tapi harus mengalami penderitaan yang sesuai dengan maksud atau kehendak Allah. Artinya di sini Yesus sebagai pemegang kendali bersedia menjadi yang tidak bersalah tetapi mau mengalami penderitaan dan kematian. Lalu kembali kita menemukan ketika di jelang kematiannya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia menyatakan kalimat sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata ini tidak asing bagi kita mungkin. Sudah selesai berasal dari bahasa asli tetelestai. Dari kata telos yang artinya akhir atau tujuan. Ini menunjuk pada karya yang selesai dengan sempurna mencapai puncaknya. Apa artinya? Sebagai pemegang kendali, Yesus telah menuntaskan karyanya untuk menyelamatkan dunia lewat penderitaan dan kematian. Sehingga ketika dia berkata sudah selesai, tetelestai, adalah seruan kemenangan, bukan seruan kekalahan, karena dia sudah tuntas, paripurna menjalankan tugasnya. Sehingga Filipi 2 ayat 8 mencatat, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kemudian yang terakhir, dalam Yohanes 19 ayat 36 sampai 37 dicatat di sana. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Umat yang dikasihi Tuhan, di ayat 31 dan seterusnya kita melihat bahwa dalam satu hal, orang Yahudi lebih punya belas kasihan daripada orang Romawi. Jadi orang Romawi kalau melaksanakan hukuman salib sesuai dengan hukum mereka, maka korban itu akan ditinggalkan begitu saja untuk mati sendiri di kayu salib. Kadang bisa sampai berhari-hari, sematinya. Nanti kalau sudah mati tidak dikuburkan, dibiarkan di situ, kadang ditinggalkan sampai dimakan oleh binatang dan sebagainya. Sangat tidak berharga hidup dan nyawa manusia. Nah, dalam hal ini orang Yahudi lebih punya belas kasihan. Sebab dalam hukum Taurat Yahudi, tadi malam ayat ini dibaca pada saat Kamis Putih, dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 ditetapkan dalam kitab Misnah bahwa setiap orang yang membiarkan mayat tinggal semalam-malaman adalah melanggar hukum. Maka mayat yang mati harus dikuburkan. Bahkan harus disediakan tempat penguburan bagi mereka yang dihukum mati. Nah, dalam kasus Yesus ada hal yang mendesak sehingga mayat tidak dibiarkan semalam-malaman karena besoknya adalah hari Sabat, bahkan hari Sabat penting, yakni Sabat Paskah. Kalau orang hukuman itu belum mati juga, maka harus segera dibunuh. Dan caranya adalah dipukul dengan menggunakan palu besar pada kaki mereka. Dipatahkan kakinya. Nah, itu terjadi pada dua penjahat yang lain. Tetapi tidak terjadi pada Yesus. Karena Yesus sudah mati. Hal ini menjadikan terjadinya penggenapan
sebenarnya dari Keluaran 12 ayat 46 tentang domba Paskah yang sempurna yang tidak boleh dipatahkan kakinya. Juga penggenapan dari Zakaria 12 ayat 10, catatan tentang mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam ketika keluar darah dan air dari tikaman itu. Artinya, Yesus yang menderita dan mati ini memang menggenapi rencana dan kehendak Allah sebagai domba Paskah yang sempurna, yang menderita dan mati bagi penebusan dosa. Mari kita bersama merenungkan dua hal penting secara khusus dalam kita merenungkan tema kita tentang menderita, siapa takut. Yang pertama, mari kita lebih dulu mengingat kasih Allah yang besar, juga dosa kita yang besar dalam derita dan kematian Kristus. Dalam perenungan sabda Tuhan tadi kita menemukan bahwa penderitaan dan kematian itu sengaja dipilih Allah untuk menyelamatkan kita. Itu bukan peristiwa kecelakaan yang terjadi sehingga Yesus diselamatkan. Itu bagian dari rencana keselamatan yang Allah lakukan, yang merupakan bukti dari kebesaran kasih Allah. Yesus yang disalibkan, menderita dan mati bagi kita sebenarnya adalah jalan yang boleh dikatakan tidak lumrah, tidak wajar dan di luar nalar. Salib adalah jalan yang sebenarnya bertolak belakang dari apa yang normal dan apa yang wajar. Mengapa begitu? Sebab Bapak Ibu Saudara, menurut jalan yang wajar, bukankah kita manusia yang seharusnya membawa kurban kepada Allah? Tapi yang terjadi pada peristiwa salib justru sebaliknya. Allah yang membawa kurban bagi manusia. Menurut nalar atau jalan yang wajar, orang lain yang kerap dikorbankan untuk kepentingan sendiri. Kita kerap melihat ini terjadi dalam hidup sehari-hari. Bagaimana caranya orang lain dikorbankan demi kepentingan diri sendiri. Tapi dalam peristiwa salib, Allah mengorbankan dirinya bagi kita. Bagi keselamatan saudara dan saya. Menurut jalan yang wajar, orang senang memilih jalan pintas. Yang dianggap menyenangkan, yang gampang. Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Tapi yang terjadi pada peristiwa salib adalah Allah memilih jalan yang sulit dan menyakitkan. Bahkan membawanya pada penderitaan dan kematian. Menurut jalan yang wajar, survival atau bertahan hidup itu segala-galanya. Tapi yang terjadi dalam peristiwa salib, dalam kebebasan dan kedaulatannya, di dalam kendalinya, Allah memilih jalan kematian. Mengapa? Allah sengaja memilih jalan itu. Hari ini melalui peristiwa salib kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak pernah murah. Kasih itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena kasih Allah ia mau menjalani semua yang berbeda pada jalan, pada nalar yang umum. Dia rela mau menjadi manusia yang menderita, direndahkan, dihina, diolok-olok, bahkan mati bagi kita.
Yesus yang tersalib juga mengingatkan kita akan betapa besarnya dosa kita dan betapa seriusnya perkara dosa itu. Andai kata dosa itu perkara sepele, tentu Allah tidak perlu memilih jalan yang repot melalui jalan salib. Andai kata dosa hanya perkara sepele, mungkin untuk membebaskan kita dari hukuman dosa bisa dengan jaminan uang, dengan denda, atau kurungan cukup berapa lama. Tapi di sini kita tahu masalah dosa adalah masalah besar. Bahkan amat besar. Sampai-sampai Allah sendiri harus turun tangan dengan cara yang sulit, repot, berat, dan mahal. Maka Bapak Ibu Saudara, syukuri betapa beruntungnya kita. Masalah dosa yang sangat besar dan serius itu diselesaikan dengan salib. Cara yang sulit, cara yang sangat berat. Maka di ibadah Jumat Agung ini, ingat dalam pikiran kita, letakkan dalam hati kita. Betapa besarnya kasih Allah, betapa mahalnya kasih Allah itu. Dan betapa seriusnya, betapa besarnya masalah dosa kita. Sehingga Allah itu harus menempuh segala jalan derita itu. Bahkan kematian demi membebaskan saudara dan saya dari hukuman dosa. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus yang mengingatkan kita untuk berjumpa dengan karya kasih Allah yang besar, yang menempuh jalan di luar jalan yang wajar itu, yang bersedia menderita, direndahkan, diolok-olok, dihina, dan mati bagi kita. Jumpailah karya itu dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk memiliki daya dan keberanian menghadapi derita bersama derita Kristus. Kita memang takut menderita. Kita bukan pemberani menghadapi penderitaan. Tapi kita dipanggil memiliki daya dan keberanian yang bersumber dari Kristus. Kristus sudah mengalami penderitaan yang komplit, fisik, batin, mental. Sehingga dia tidak hanya mengajari kita tentang bagaimana menghadapi penderitaan. Dia tidak hanya ngomong tentang bagaimana menghadapi penderitaan karena dia sudah mengalami. Dia sudah mencontohkan dan menunjukkan tentang bagaimana menjalani penderitaan itu. Maka Kristus yang sudah lebih dulu mengalami penderitaan itu, pasti dia berbela rasa dan menemani kita dalam derita kita sehingga kita diberi daya untuk berani menghadapi. Dia merasakan apa ia rasakan dalam derita, kesedihan, duka, kegelisahan, ketakutan, atau apapun yang kita alami. Dia mengerti dan memahami dengan baik apa yang kita rasakan. Seorang yang pernah patah hati bisa menyelami perasaan orang lain yang patah hati. Seorang yang pernah berduka akan lebih bisa menyelami perasaan orang yang pernah berduka. Yesus Tuhan kita pernah merasakan derita yang teramat sangat, yang komplit. Dia tahu derita kita apapun itu. Dan dia memegang kendali derita itu. Akan memberi daya bagi kita. Untuk juga memiliki keberanian dan daya menghadapi derita kita. Dia hadir dalam hidup kita. Menemani kita.
Kita nanti akan menyaksikan dalam drama bahwa dalam setiap pergumulan dalam hidup kita, karena kita perlu melihat kehadiran Kristus lewat orang-orang di sekitar kita. Kadang kita terlalu fokus pada persoalan sehingga kita tidak melihat karya Kristus itu lewat orang-orang di sekitar kita. Atau lewat apapun yang ada di sekitar kita. Pun, misalnya nampaknya tidak terjadi apa-apa, Kristus tetap hadir dan menemani kita, memberi daya, kekuatan, sehingga kita akan sanggup untuk menghadapi. Yang kedua, dia mengajari kita siap menghadapi penderitaan yang sangat mungkin terjadi dalam hidup. Jika saat ini keadaan kita baik, puji Tuhan. Tapi kita harus selalu menjadi orang yang bersiap menghadapi segala sesuatu dalam hidup. Kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan supaya keadaan selalu baik. Kita boleh minta supaya selalu diberi kesuksesan, keberhasilan. Tapi mulai hari ini mintalah juga kekuatan, daya tahan, ketangguhan, supaya siap menghadapi kegagalan. Kita boleh minta, Tuhan buat aku bisa mengerjakan soal-soal ujian. Tapi mintalah juga ketika aku mengalami jalan buntu, aku tidak menyerah. Kita boleh minta kesehatan kepada Tuhan. Tapi mintalah juga keberanian, kekuatan, ketahanan untuk berani menghadapi kesakitan. Kita boleh minta kepada Tuhan segala yang baik. Tapi mintalah juga kepadanya kekuatan ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang nampaknya tidak baik. Supaya kita punya daya tahan menghadapi hidup ini bersama Kristus yang lebih dulu menderita bagi kita. Artinya yang kita perlukan dari Tuhan bukan hanya hal-hal yang baik darinya, tetapi juga ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang nampaknya tidak baik, sekali lagi kita mengalami kekuatan, daya tahan, ketangguhan dari Dia yang sudah menderita, bahkan mati bagi kita. Sehingga akhirnya kita pun dapat menuntaskan seluruh karya kita sebagai orang-orang yang menang dan dapat berucap Tete Lestai sebagai orang yang menang. Sampaikan doa ini supaya kita, orang-orang yang sesungguhnya penakut ini, takut untuk menderita ini, tetap punya daya tahan dan kekuatan, juga keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sehingga satu saat kita pun dapat berkata, sudah selesai, sebagai ucapan kemenangan. Bukan karena hidup kita ada dalam kendali kita, tapi karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Berikut doanya. Jika mau Bapak Ibu bisa membaca bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku ingin menjalani hidupku dengan daya tahan, kekuatan, dan keberanian dari-Mu. Supaya aku yang takut dengan penderitaan ini, suatu saat dapat menyelesaikan tugas yang Kau percayakan. Sebagai orang yang juga dapat mengatakan, sudah selesai dengan kemenangan. Bukan karena hidupku dalam kendaliku, tapi dalam kendali-Mu. Amin. Mari kita saksikan drama berikut ini.
사랑의 왕 믿음에는 두고서 주의 팔에 기대어 나 오직 주만 따르리 예수 오소서 거룩하신 주 예수 비추소서 아름다우신 주 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 내 몸 내 눈 세상해져도 다 이해할 수 없을 때라도 내 곁에 계신 주님 음성 듣길 원해요 나 오직 주만 따르리 예수 오소서 거룩하신 주 예수 비추소서 아름다우신 주